Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Kamis 7 April 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 17 ayat 3 sampai 9. Bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Saya ajak Anda hari ini merenungkan berbagi kesatuan kekal dengan Tuhan Allah lewat Kristus, taat sabdanya. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan dengan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya, aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham, bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih, apakah kita mendengarkan kata-kata Yesus, sabda Yesus, dan kita menggantungkan hidup kita pada firman-Nya? Yesus membuat klaim yang hanya dapat dibuat oleh Allah. "Jika ada orang yang menuruti firman-Ku, dia tidak pernah akan melihat kematian, maut dia tidak pernah akan lihat." Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, ketika Allah menjalin hubungan dengan Abraham, dia menjanjikan kepada Abraham perjanjian abadi yang tidak dapat dilanggar. Perjanjian abadi itu kemudian digenapi dengan kedatangan Yesus. Yesus datang untuk menggenapi perjanjian itu, sehingga kita dapat mengenal Allah yang hidup. Bukan hanya mengenal, tapi kita dapat dipersatukan dengannya, baik sekarang maupun masa yang akan datang, selama-lamanya. Allah membuat kita mengenal Dia dan dipersatukan dengan Dia, dan Dia memberi kita karunia iman dan pengertian, sehingga kita dapat bertumbuh dalam pengetahuan tentang apa yang telah Dia capai bagi kita melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus
Dia menantang orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, untuk menerima firman-Nya sebagai wahyu Allah sendiri. Klaimnya menantang dasar kepercayaan dan pemahaman mereka tentang Tuhan. Yesus, saudara dan saudariku, dia membuat serangkaian klaim yang merupakan dasar dari hidup dan misinya. Apa saja klaimnya itu? Pertama, Yesus mengklaim mempunyai pengetahuan unik tentang Allah, tentang kealahannya sebagai anak tunggal dari Bapa di surga. Karena dia mengaku berada dalam persekutuan pribadi sangat personal, langsung dengan Bapanya di surga, dia tahu segalanya tentang Bapa. Yesus mengklaim bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh pengetahuan penuh tentang pikiran dan hati Allah adalah melalui dirinya sendiri. Yesus juga mengklaim ketaatan yang unik kepada Allah Bapa. Ia berpikir, hidup dan bertindak dalam pengetahuan akan sabda Bapanya. Di dalam Yesus saja kita melihat apa yang Allah ingin ketahui dan apa yang Dia inginkan dari kita. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika otoritas Yahudi bertanya kepada Yesus, siapakah yang Dia klaim? Dia menjawab, sebelum Abraham ada, aku ada. Yesus di sini membuat satu pengakuan bahwa Dia tak dibatasi oleh waktu. Dan kalau Dia membuat pengakuan tersebut, hanya ada satu di alam semesta yang tak dibatasi oleh waktu, yaitu Tuhan. Kitab suci memberitahu kita bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kitab Ibrani bab 13 ayat 8. Yesus bukan hanya manusia yang datang, hidup, mati dan kemudian bangkit kembali. Dia adalah pribadi yang abadi, pribadi yang kekal, yang selalu ada dan akan selalu ada. Di dalam Yesus kita melihat Allah yang kekal dalam daging yang kelihatan. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia demi kita dan demi keselamatan kita. Kematian dan kebangkitannya memungkinkan kita untuk berbagi dalam kesatuan abadi dengan Allah. Saudara dan saudariku, apakah kita percaya kata-kata Yesus? Bukan hanya percaya, apakah kita mentaati kata-kata Yesus dengan segenap hati, pikiran dan kekuatan kita? Mari kita renungkan dalam perjalanan hidup kita hari ini. Amin. Kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, biarkan firman-Mu ada di bibir kami. Biarkan firman-Mu ada di hati kami, agar kami dapat berjalan dalam cinta, kebenaran, dan kebaikan-Mu yang abadi. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha dan rencana kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.